Shalom bagi kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Di awal kebaktian, mari kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 13 September 2020. Karena kehadiran jemaat dan persembahan yang mengikuti ibadah minggu lalu, kebaktian keluarga, PA kategorial, ibadah KKR, persembahan ucapan syukur, persembahan bagian perpuluhan, dan lain-lain dapat dilihat di WA grup GBKP Tiban Simalem. Khususnya mengenai bagian persepuluhan yang belum disampaikan pada bulan ini, juga bulan sebelumnya dapat disampaikan baik secara langsung kepada Bendahara Runggun atau dapat ditransfer melalui rekening GBKP Runggun Tiban. Informasi organisasi dan komunikasi, pesta panen atau kerja rani, sesuai keputusan sidang Runggun, maka kebaktian kerja rani akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020, pukul 9 sampai dengan selesai di GBKP Tiban, secara live streaming, dan lelang hasil panen akan dilaksanakan secara Zoom. Semua jemaat mengikuti dari rumah. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan di periode tanggal 13 sampai 19 September 2020, Majelis Jemaat GBKP Tiban mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan diberkati Tuhan. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini, terima kasih. Kita masuk ke pengantar ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Permata, mengingatkan kita bahwa permata adalah mahkota kehidupan gereja yang juga memiliki tanggung jawab dalam pelayanan gereja. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 4. Nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan Allah dan menyaksikannya di dalam kehidupan setiap hari. Damai sejahteralah mereka yang datang kepada Tuhan. Amin. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat 67 ayat 1 dan 4.
Silakan duduk. Kasih Allah kepada orang muda. Saudara-saudari, Allah memilih orang-orang muda menjadi temannya untuk memperbaiki bangsanya seperti Yusuf, Yesaya, Yeremia, dan yang lainnya. Tuhan Yesus juga mengutus orang-orang muda menjadi murid-muridnya untuk melakukan kehendaknya di dalam dunia ini. Saat ini Allah juga menganugerahkan orang muda menjadi anak panah yang tajam untuk meneruskan tugas pelayanan gereja. Permata adalah mahkota kehidupan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Allah memberkati dan menjaga mahkota kehidupan gereja dan memanggilnya menjadi berkat bagi sekitarnya. Allah memperlengkapi anak-anaknya dengan berbagai karunia dan memberikan kesempatan menyaksikan kehidupan yang baik di masa mudanya. Kami bersyukur ya Allah, Engkau menganugerahkan anak-anak bagi kami untuk menjadi mahkota kehidupan Banda, menjadi kekayaan bagi kami semua. Kita memuji namanya dalam kasihnya kepada orang muda dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Kehidupan mahkota gereja. Alkitab menyaksikan bahwa banyak orang muda menjadi nabi dan rasul, menjadi teman Allah untuk bekerja memelihara dunia ini. Bagaimanakah keberadaan orang muda dalam kehidupan gereja kita saat ini? Saat teduh kita mulai. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak bisa bijaksana hidup dalam panggilan-Mu sebagai mahkota kehidupan gereja. Kami terkadang memuaskan diri kami dan tidak mampu untuk menolak tawaran dunia ini.
Tuhan, ampunilah kami. Allah melengkapi kehidupan gereja dengan menganugerahkan permata sebagai mahkota kehidupan gereja. Tetapi mahkota itu ada yang rusak karena tidak mampu menjaga diri dan kurangnya perhatian bagi mereka. Kami mengakui ya Allah, terkadang kami tidak menghargai anak-anak kami sebagai mahkota kehidupan gerejamu. Kami tidak mampu mendengarkan suara hati mereka. Kami kurang memperlengkapi diri untuk mengajarkan dan mendukung mereka. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku. Pengampunan dosa, jemaat kami undang berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman Allah bagi kita yang mengakukan dosa-dosanya. Firman Allah, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Sukacita atas pengampunan Allah kita nyanyikan lewat pujian Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi rahmat
duduk. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Nanti kita bacakan secara antifonal. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 kita bacakan secara antifonal. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, serta menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pagi minggu ini, secara khusus di Minggu Permata, ulang tahun Persaudaraan Anak Gereja Anta, tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kaum muda, jemaat GBKP yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang boleh diperkenankan, diizinkan oleh Tuhan mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, karena situasi dan kondisi di tengah-tengah bangsa kita yang mengharuskan kita masih beribadah secara live. Biarlah lewat ibadah ini kita dipenuhi sukacita oleh Roh Kudus dan nama Tuhan dimuliakan. Pada hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan kaum muda, yang berkaitan dengan peristiwa besar di tengah-tengah gereja kita. Kemarin, kalau saya tidak salah kemarin Pertua ya, ulang tahun Permata
ditetapkan. Saya baca, saya dikasih pendeta Sembiring, ketua klasis, dipanggil untuk khotbah. Dia kasih ini acara, saya lihat permata, saya gali, saya baca, ternyata tanggal 12 September hari lahir, ditetapkan hari lahir permata di Kabanjahe. Kemarin, hari ini kita merayakannya. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya mungkin kita rayakan secara besar-besaran, tapi tanpa mengurangi makna sukacita, karena Tuhan memakai kaum muda, Persaudaraan Anak Gereja Anta, Permata, ikut ambil bagian dalam pelayanan, tidak hanya di tengah gereja, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Kesaksian Alkitab menyatakan Allah memakai ada banyak kaum muda menjadi alatnya. Kesaksian Alkitab mencatat Allah terus berulang kali memakai kaum muda. Yosia, Raja Yosia masih berumur 6 tahun menjadi seorang raja. Kita ingat Yosia mengadakan reformasi, mengembalikan peribadahan kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang sudah ditinggalkan oleh pendahulunya. Lalu dalam perikop kita melihat Timotius dipakai oleh Allah melalui Paulus untuk memimpin, menggembalakan jemaat di saat dia masih muda, belum sampai umur 20. Tetapi prosesnya kita lihat kelewat perikop ini, Paulus ternyata sudah mempersiapkan Timotius. Paulus sudah mengajari, Paulus sudah membentuk, memboboti. Dikatakan tadi, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan orang banyak. Berarti mungkin kalau sekolah pendeta 5 tahun, mungkin ini sudah lebih 5 tahun diboboti, didoktrin. Kalau orang Kristen itu harus seperti ini. Kalau seorang petugas atau pelayan gereja harus seperti ini, harus seperti ini. Sehingga Paulus berani, apa yang sudah kau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Paulus sudah percaya bahwa Timotius sudah sanggup bahkan untuk mentransfer pengajaran tentang Kristus kepada orang-orang, supaya proses penyampaian firman Tuhan itu lebih cepat lagi. Satu pendeta ada 15 pertua. Di setiap pertua satu sektor ada bisa sampai 40 jemaat. Kalau hanya satu pendeta yang diharapkan untuk terjun menyampaikan firman Tuhan, memboboti mereka, pasti prosesnya lama sekali. Maka dibuatlah sermon. Pendeta kumpul, oke, hari Kamis kita PJJ, pendeta di sektor Efesus, pertua di sektor ini, di sektor ini. Ada pembobotan. Dan itu maka dikatakan yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dibutuhkan oleh Timotius sebagai seorang pemimpin gereja yang masih muda? Di masa muda, masih muda terombang-ambing, maka Paulus katakan, jadilah kuat. Jadilah kuat. Kenyataannya memang terlebih di kehidupan sekarang, dari kampung, dari Kabanjahe, dari Tiganderket kita bilanglah dulu, nggak usah, Tiganderket sudah kota. Lobalang, udah kota juga Lobalang. Kutabuluh. Pernantin. Saya nggak tahu apakah di Pernantin ada gereja selain GBKP. Mungkin sudah ada ya sekarang ya. Di kampung-kampungnya itu.
Saya nggak tahu apakah proses pembelajaran, pembobotan supaya kuat permata GBKP yang dari Pernantin sampai di Batam ini mereka tidak ke GBKP. Di mana kesalahannya? Begitu. Jadilah kuat. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang di sekitarnya. Dia bisa menjadi contoh. Tidak mudah digoyang. Paulus menekankan jadilah kuat. Tidak hanya fisik yang kuat untuk menghadapi tantangan. Tidak hanya fisik yang kuat untuk menghadapi pergumulan. Tetapi yang paling utama kekuatan rohani. Adilah menggegeh tendina. Pak sana roh udan. Lewat arah truh. Kadiha. Banci yang sengget. Di kuta milik bagai. Ada di kampung seperti itu, nggak kuat tendinya. Pas hujan apa ya? Hujan cigir ya. Yang terang itu apa namanya? Kalau jumpa-jumpaan ya. Katanya ketemu dengan bigu ganjang, itu bisa sampai di rumah. Ambil beras piher. Kalau nggak kuat tendinya, itu bisa penyakitan. Kalau nggak kuat tendinya, kakeknya mau masuk katanya, dia bisa menjadi gila. Tidak hanya fisik, tapi paling utama adalah kekuatan rohani. Paulus mengingatkan perlawanan kita bukan hanya sekedar di dunia ini aja, bukan hanya kekuatan dunia, tapi kekuatan roh-roh, roh-roh zaman. Kaum muda harus dibekali supaya kuat, tidak terombang-ambing. Kita melihat ke dalam diri, apakah model pembelajaran, model pembekalan di gereja kita sudah mencapai itu? Saya banyak ketemu dengan orang kaum muda yang kekristenannya gado-gado. Kita tahu gado-gado? Karena kalau mau jujur lihat buku tafsiran, katanya di sini apa yang telah engkau dengar daripadaku itu menjadi doktrin. Doktrin GBKP apa? Dogmanya. Kan? Kalvinis. Enggak. Tapi setelah merantau, orang GBKP paling banyak yang gado-gado. Jumpa ya rasi mantangkan darah, 8 darah. Jumpa ya si kelak karotulen, maaf. Itu dia. Banyak yang dia. Ketemu dia dengan orang yang tidak melaksanakan adat, nggak melaksanakan adat. Ketemu, kan gado-gado ini, nggak punya pendirian, nggak punya konsep. Jadilah kuat. Apa yang telah engkau dengar daripadaku itu doktrin jelas. Diajarkan secara berulang-ulang menjadi sebuah pegangan dalam melangkah dan menjalani kehidupan, berhadapan dengan jemaat, berhadapan dengan dunia yang terus berputar dengan segala kemajuannya. Jadilah kuat, kekuatan orang percaya, kekuatan kaum muda, kekuatan jemaat, dikatakan di sana oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah Allah. Menselaraskan kehidupan dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana caranya? Tidak hanya kaum muda tetapi semua. Bahkan juga orang tua. Dikatakan tadi Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah kaum muda? Kain Dina. 119 dengan apakah kaum muda ayat 9 ya. Mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Berarti firman Allah itu menjadi pegangan.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Itu yang akan menuntun kita. Firman Tuhan menerangi. Kenapa? Teknologi ini bagai pedang bermata dua. Satu sisi bisa efeknya positif, satu sisi bisa efeknya negatif. Di era new normal atau di era sekarang live streaming, oke, semua jadi serba lewat handphone beribadah. Bisa nggak kita berkuasa atas teknologi itu, atau kita yang dikuasai oleh teknologi? Sehingga ketika khotbah, ya pendeta Tagalungnya khotbah ini ganti status. Banyak kali cerita pendeta katanya, nggak enak. Dia bisa komen pas sedang live, berarti kan nggak ke situ pikirannya kan. Dia bisa komen pas live, berarti terpecah pikirannya, perhatian. Itu tantangan. Gereja tidak alergi dengan kemajuan, tetapi gereja harus mempersiapkan jemaatnya, generasi mudanya, untuk setia berpegang kepada Tuhan, sehingga tidak dikuasai oleh teknologi itu. Paulus juga mengatakan kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan berguna untuk mengajar, mengingatkan, menegur. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saat ini beribadah di rumah, juga yang ada di tengah-tengah gereja ini, yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kekuatan rohani kita bisa miliki dan peroleh atas anugerah Allah lewat kasih karunia-Nya. Dikaruniakan Allah kepada kita. Kita baca pasal 1 ayat 6, ada dikatakan di sana, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Diberikan Allah. Saudara-saudaraku, kaum muda yang memiliki organisasi Permata di GBKP sudah berumur 72 tahun. Kalau dikatakan di sini kaum muda menjadi mahkota. Kita tahu mahkota ini di atas, oke, harus dijaga. Kalau mahkota itu kan sudah jadi dia tuh mahkota, ya udah jadi, tinggal enak dipandang aja, cantik. Lalu habis seremonial pelantikan, pengangkatan raja, tiap hari ini dipakai oleh Ratu Elizabeth? Enggak. Udah cantik kelihatan, dijaga, disimpan. Sama seperti mahkota Tsar Agung dari Rusia, Tsar Agung itu disimpan di kotak yang tingkat penjagaannya luar biasa. Berada di posisi itu Permata sekarang, dijaga-jaga seperti menjaga telur. Saya mau katakan, Permata itu bibit unggul. Bibit unggul. Mereka masih harus dibentuk, belum jadi. Kalau mahkota udah jadi, udah tinggal pakai. Permata mau dipersiapkan untuk menerima tongkat estafet 20 tahun mendatang. Bagaimana kehidupan berjemaat ditambah situasi new normal ini? Ketika sekarang sebelum Covid kita masih bisa bersalaman dengan ekspresi gitu aja, iya, riak lukurku ini. Sekarang new normal, lanetah dia senyum atau enggak? Kenapa? Pakai melaita. Ini membentuk ya, pasti terbentuk. Kenapa? Kalau dulu ada orang meninggal, orang datang rame-rame menunjukkan perasaan belasungkawanya. Sekarang alasannya gampang,
Biar aku covid nak. Biar aku covid nak. Selesai. Akhirnya tergerus kah itu? Akhirnya seperti yang di Eropa lah nanti. Orang meninggal hanya keluarga inti aja yang kita lihat di film-film atau di ada acara penguburan. Paling berapa orang ke kuburan? Keluarga inti. Kalau datang adiknya lumayan, kalau datang kakaknya, abangnya lumayan. Bahkan yang paling hebat, permata bibit unggul yang harus disemaikan di tempat yang tepat. Gereja GBKP. Mau kita jadikan apa ini? Bibitnya ini, bibit unggul ini loh. Mau kita jadikan apa? Permata. Mereka masih buta terhadap warna GBKP. Mereka belum ngerti. Kenapa? Bahasa Karo aja udah nggak bisa. Mereka belum mengerti mau dibawa kemana GBKP ini. Ya karena ya sekedar khotbah ya yes. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hanya sekedar itu. Paling lama 1 tahun dia mengikuti apa namanya? Ngawaneri. Belajar. Mereka bibit unggul loh. Kalau salah menempatkan bibit unggul kentang Taiwaneri, sayur manis Taiwan, beda itu ditanam di Brastagi dengan di Siborong-borong karena tanah zat asamnya beda. Saya pernah coba itu tahun 92 saya tamat SMA, saya bawa bibit kol bunga, saya bawa wortel dari Brastagi, saya tanam di Tarutung. Saya lihat tanahnya sama bagusnya, tapi saya tidak ngerti haranya. Ternyata apa? Berbeda hasilnya. Berbeda. Anak GBKP, permata GBKP yang ditanam di Pernantin berbeda dengan yang di Pulau Batam. Maka berarti ya tugas dan fungsi gereja lewat majelis dan orang tua lah di sana mengambil posisi Paulus, membekali kaum muda permata supaya siap menerima tongkat estafet 20 tahun lagi. Gimana sih? Saya aja yang pendeta gak nyangka jadi kayak gitu. Karena saya dulu melihat pendeta aja, karena dulu di Brastagi pendeta HKI datang dari Medan, Seyagul, sekali 3 bulan pendeta HKI. Konsep saya lihat pendeta itu karena sekali 3 bulan bagi inginin Tuhan pakai nakabadina sendiri. Bundari jangan pendeta lain lihat hangke nanti engkau kena pendeta bayangkan kan hebat. Permata ini bibit unggul, kita persiapkan mereka karena mereka juga nantinya yang akan melanjutkan tongkat estafet. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Berarti proses regenerasi ada prosesnya, ada langkah-langkah yang harus. Jangan hanya sekedar bapak mereka ini pertua, engkau cocok pertua nak ini bulan mereka pertua, engkau cocok pertua ini nak bikin kampungnya iya. Hanya karena balas jasa, padahal dia langkana, tertutup langkana, gimana dia mau mengajar orang lain? Anaknya udah belajar berdoa di SMP Negeri 2 Brastagi, pulang dia ke kampung, diajari guru di SMP Negeri 2 Brastagi, kalau mau makan harus berdoa. Dia nggak tahu bapaknya masih agama apa? Pemenang. Dia nggak sadar, dia merasa diri sudah Kristen. Pak, kita harus tutup, kita lebih manfaat ya. Tandanya kau udah sekolah di Brastagi, nak, aku kan bikin doa ya nak. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Memberikan kesehatan men kami. Sedejabu. Pak Seda, engkau sikap makanan. Pasu-pasu. Amin. Bapaknya yang nggak ngerti apa-apa.
Oh gitu rupanya berdoa. Malamnya berdoa. Bapak dulu bikin doa ya. Adi anakku ndai nang kata kece bapak berarti aku senina angku nih. Nah tertoto ya. Oh senina. Katanya nggak ngerti dia. Itu mau jadi pertua. Bapakku bilang anak, ya kan? Oh bapak, bapak. Anakku bilang bapak. Berarti sudah level kami. Seninangnya aku, oh senina. Kan gitu kan? Yang cakep mengajar, karena nggak semua masing-masing punya talenta. Yang cakep mengajar, oke kita fokuskan, kita mau kembangkan dulu musik. Nggak semua orang punya telinga musik, enggak semua pemain musik punya telinga mampu bernyanyi, enggak semua penyanyi mengerti musik. The right man in the right place. Tempatkan. Tidak lagi berdasarkan like and dislike, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Karena tugas itu mentransfer kepada orang yang bisa cakap mengajar. Dikatakan yang juga cakap mengajar. Pemberitaan Injil itu harus berkesinambungan dari generasi ke generasi. Pemberitaan Injil itu harus disampaikan murni, benar, sebagai apa yang telah engkau dengar daripadaku. Bapak ibu saudara-saudaraku, kaum muda Permata yang berulang tahun ke-72, Anda adalah mahkota yang siap untuk dipamerkan. Kalau Anda tidak dibentuk menjadi sebuah mahkota yang bisa menarik perhatian, saat ini Anda adalah bibit yang mau dibentuk menjadi mahkota yang berkilauan. Saat ini kaum muda Permata GBKP itu bibit unggul yang mau dibentuk menjadi mahkota yang bisa mengekspresikan, memperlihatkan kepada dunia bahwa generasi muda GBKP memang layak untuk diperhitungkan. Amin. Ada yang mau menjadi mahkotanya di atas, ada yang menjadi bunganya, pernak-perniknya cantik. Tapi harus ada juga yang harus siap menjadi apa? Kawit-kawit naipu dia. Harus ada yang dipersiapkan menjadi top scorer, menjadi pelempar ulung kalau pemain basket. Tapi harus ada yang siap menjadi apa? Cheerleaders, penari latar. Harus ada, walaupun tidak termasuk itu nanti di televisi, tapi harus ada pemberi semangat. Persoalannya kan nggak mampu nanti semua, makanya harus perlu pengajaran. Anakku, terkitikan kamu maka semangat kerana dari pemain dah, engkau deh, iyalah, kamu udah sorak-sorak, Permata bisa, maka semangat kerana di kemungkinan kerana lah, bau semangat di pemainnya ini nah. Harus bisa diberi semangat. Itu dia prosesnya. Permata dipersiapkan memasuki masa IT yang luar biasa sekarang ini merambah kehidupan kita. Kalau tidak bisa, ya gereja kita akan terguling, terlindas oleh kemajuan itu. Ikutlah menderita. Si Gundaryada sekarang ini kan banyak sudah mental food, mental serba instan. Mana ada orang yang mau menderita? Datang seorang laki-laki melamar perempuan. Dibilang sama calon mertuanya, Pak, aku mau melamar anakmu ini untuk jadi kawanku hidup bersusah payah menjalani hidup. Datang calon mertuanya, enak kali kau kulahirkan anakku ini bukan untuk menderita. Siapa sekarang, apalagi mental kaum muda yang sekarang semuanya serba mudah didapatkan. Siapa lagi kita yang mau, kaum muda, mau pakai Alkitab yang tidak pakai indeks. Bahkan sekarang
Kaum muda nggak mau capek lagi buka di mana kitab Nehemia, di mana kitab Obaja. Capek kali kau nih buka handphone. Capek kali kau ngetik-ngetiknya. Kitab Obaja, tak langsung. Bagi Krina, Gundari, anak saya umur 4 tahun, rumah, dia udah ngajari mamanya. Nggak usah ketik lagi, mak. Nggak usah ketik 4 tahun. Kenapa? Mamanya sendiri yang mengajari. Kamu cari apa, nak? Bobohoy, boboiboy. Kan dia belum tahu, belum bisa ngetik, belum tahu huruf. Diketikinya nggak ada yang keluar. Datang mamanya, gini aja, nak. Boboiboy. Sekarang dia ngajar ngapain? Karena apa yang dalam pikirannya? Ipin Upin keluar. Ultraman keluar. Nggak mau capek. Mama pun gak usah, latih. Ngapain kita capek masak lagi? Kita dua aja cuman bilang cungki. Kita duanya cuma tinggal di rumah. Anak kita udah jauh-jauh. Kenapa? GoPut. Antar. Akhirnya makin banyak nanti pemuda GBKP nggak tahu masak cipra. Makin banyak pemuda GBKP nggak tahu masak trites. Jangankan pemuda, orang tua sekarang nggak tahu masak trites. Bagai? Iya kan? Karena nggak ada yang mau capek. Paulus katakan ikutlah menderita karena ini konsekuensi sebagai pemuda Kristen, sebagai pengikut Yesus. Tidak hanya kaum muda, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini konsekuensi. Konsekuensi pernikahan Kristen apa? Yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh cerai. Makanya bagus-bagus pilih. Tidak boleh, itu konsekuensinya. Tidak boleh cerai kecuali oleh kematian. Sekarang konsekuensi sebagai pengikut Kristus harus siap menderita. Jangan pikir kalau sudah ikut Yesus semuanya menjadi gampang. Jangan pikir kalau kita sudah putuskan untuk menjadi pengikut Yesus semuanya jadi gampang. Enggak. Kita harus ikut menderita dalam kematiannya. Kita harus ikut menderita dalam penderitaannya sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau nggak mau menderita, jangan sebut dirimu pengikut Yesus. Kita berhak menerima janji-janji. Itu konsekuensi. Mengikut Yesus menjadi orang Kristen harus siap untuk menderita. Sebagaimana Paulus, dia siap untuk dilempari, terombang-ambing di laut, dipatok ular berbisa, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, tapi tidak mengurangi kesetiaannya untuk memberitakan Injil. Tidak mengurangi kesetiaannya untuk mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Ada banyak kesaksian sekarang ini. Yang dulunya Kristen jadi hanya karena jodoh. Iya kan? Arah air terjun. Bisa jadi orang air terjun melala. Saya ketemu Kristen dari kampung. Sampai di sini ya, Pak boleh baut lah. Jodoh. Sama-sama orang Karo? Ya, satu dari Namo Sirah-Sirah. Orang Langkat kan banyak kan Muslim kan. Ketemu di sini. Saya nggak tahu apakah di Sibiru-Biru ada. Sibiru-Biru banyak orang Kristen ya, rata-rata Kristen. Sampai di sini Muslim. Nggak tahan menderita, ikut menderita padahal kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris,
berhak menerima janji Allah. Kaum muda, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa menerima janji itu? Dikatakan pada ayat 5, kembali kita ke ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Setiap pribadi yang mengaku dirinya pengikut Yesus harus mau mengikuti aturan. Ibadah juga ada aturan. Paulus mengatakan harus tertata rapi. Jangan suka-sukanya. Karena suka dia nyanyi sampai 4 kali nyanyi. Kan banyak sekarang ibadah yang nggak ada aturannya. Karena berketepatan pemimpin ibadahnya suka nyanyi dulu sampai 5 kali. Oh, atetena. Selesai itu langsung khotbah. Habis khotbah, persembahan, pulang. Ibadah minggu itu ada ibadah minggu. Tapi kalau tiba pengkhotbahnya yang kurang begitu pintar nyanyi, 1 ayat semua. Rendai kita arah kitab Dendenta nomor 380 ayat sada. Karena dia pintar khotbahnya 1 jam. Bisa aja. Semua harus tertata rapi. Artinya harus ikut aturan. Oke, kalau kita putuskan untuk menjadi pengikut Yesus lewat wadah Permata, harus mengikuti aturan yang ada di Permata. Permata juga harus ikut aturan yang ada di GBKB. Jangan buat aturan dalam aturan. Karena ada aturan. Yang terjadi kan di Indonesia seperti itu kan. Bisa perda lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 45. Padahal mahkota undang-undang di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Bisa perda lebih kuat. Saudara-saudaraku, bersedia mengikuti aturan. Ada aturan main. Harus ikut menderita. Kalau kita mau pupuk, kalau kita mau bina, kalau kita mau bentuk mereka menjadi laskar Kristus yang setia, mereka mau kuat, harus diajar untuk mengikuti aturan. Harus siap menderita, bangun pagi, belajar dengan tekun. Dan Allah mengasihi ciptaannya, mau memukul juga. Itu adalah pukulan. Dipukul, saudara-saudaraku, ada kerjasama. Kita sebagai orang tua majelis gereja mau membentuk generasi muda Permata menjadi laskar Kristus yang setia memasuki era modern supaya GBKP tetap eksis dalam pelayanannya walaupun pada akhirnya nanti bertransformasi dalam bentuk yang lain karena kemajuan teknologi, tapi tetap harus ada kerjasama, sinergi antara yang tua dengan yang muda. Pemasmur mengatakan, atau kitab Amsal, celakalah, hancurlah bangsa kalau tidak ada orang yang bijak. Hikmat ditemukan pada orang tua, kekuatan pada kaum muda. Kaum muda dengan kekuatannya dilepas, dia pasti hancur. Orang tua dengan segala hikmatnya tidak akan mampu mengerjakan hal-hal fisik. Berarti harus ada kerjasama antara orang tua dengan kaum muda. Di rumah juga kita harus belajar untuk tidak pernah pilih kasih. Gereja harus berani berbuat seperti itu, harus bisa. Anak yang kelahiran di Batam ini jadi lebih anak emas daripada anak yang dari kampung. Salah. Pengalaman gereja kami, karena solidaritasnya masih lebih kuat yang dari kampung, itu terus yang dikedepankan. Oke, karena belum ada dulu seperti ini, ngambil mare-mare ke air terjun sana, ambil bambu, naposo pemuda, anak perana yang dari kampung semua. Dia anak emas kan karena mau diharapkan untuk kerja, menghias gereja Natal ini semua.
dianaktirikan anak yang lahir di sini dengan alasan mereka nggak ngerti apa-apa itu. Akhirnya jomplang. Yang dari kampung sudah menikah semua, yang lahir di Batam ini nggak pernah menerima pendidikan, pembekalan. Akhirnya ketika sampai tongkat estafet itu ke tangan mereka, mereka semua harus diajari semua. Pengalaman saya di sini, masa megang parang aja tak ngerti, kusuruh ngambil bambu ke bawah sana. Megang parang pun nggak ngerti, sampai hancur bambu itu buat malu. Jangan pernah pilih kasih seperti Yakub. Yakub lebih sayang sama siapa Bapak? Yusuf. Ruben, Simeon, Lewi, Juda nggak dianggap. Apapun latar belakangnya, jangan pernah pilih kasih karena akan mendatangkan kerusakan. Anak-anaknya menjadi cemburu. Kecemburuan itu akhirnya diperlihatkan lewat tindakan menangkap Yusuf, menjualnya ke Mesir, membohongi Yakub dengan mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah. Jangan pernah. Kalau kita mau kaum muda, generasi muda, permata ini berkembang menjadi permata, mahkota, kita mau bentuk mereka, jangan pernah pilih kasih. Serupanya semua di hadapan Tuhan. Paulus katakan, tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua berhak mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Semua berhak dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya sesuai dengan karismanya, talentanya masing-masing. Kalau memang itu dia mau persembahkan untuk Tuhan, pakai. Jangan hanya karena sekarang ini mengikuti emosi modelnya ibadah sekarang gembrang yang diberdayakan hanya anak-anak yang pintar main musik, yang lain dianaktirikan, stop itu nanti, stagnan. Apa bentuk pelayanan yang lain? Oke, kelompok ini musik, perbaiki semua, ini fasilitas, pakai, motivasi, dimotivasi mereka supaya jangan hanya goncerang-goncereng, tapi bisa tidak hanya bermain di tengah gereja tapi juga keluar. Oke, yang lain gimana? Gerakan caritas, ada di situ perawat kok, ada di situ yang sekolah perawat. Kenapa enggak kita berdayakan aja? Karena banyak yang pakai apa namanya? Nggak apa-apa kalau kelamaan ini. Pengalaman pertama pakai apa namanya ini? Kain degrarne, termogan. Pertama kali. Siapa yang bisa? Saya katakan di gereja kita ya. Siapa yang bisa pakai termogan? Ih, nggak ngerti aku, Mang. Nggak pernah aku pegang itu katanya. Oke, siapa yang bisa? Kan banyak kan? Oke, kau karena kau di kantor sering kau pegang itu kau ini. Oke, siapa yang nyemprot? Nah, kau kan dari kampung ya kau masih. Taunya kau pakai ini kan? Oke, kaulah tukang nyemprot. Oke. Yang menyediakan cuci tangan. Gimana kalau kita bikin pipa aja, Mang? Kita bikin di sini. Halaman gereja kita tiap sore dimaini anak-anak, nanti dipijai pecah pipa. Jadi gimana caranya? Kita bikin aja lah yang portable, bisa diangkat-angkat. Oke, kau kan tukang kau, kerjain. Berapa biji? 3, bikin modelnya seperti ini seperti ini. Jadi semua. Kalau diharapkan hanya kepada bagian pembangunan untuk menyediakan itu semua, enggak jalan. Karena mereka enggak ngerti itu, mereka hanya tahu. Karena itu saudaraku yang terkasih, jadilah laskar Kristus yang setia. Firman Tuhan mengajar kita untuk bertahan teguh di tengah tantangan ini. Pemuda-pemudi Kristen Permata GBKP di usianya yang ke-72 mau dirangkai menjadi mahkota yang berkilauan. Berkilau di bidang teknologi, berkilau di bidang sosial,
berkilau di bidang politik. Karena manik-manik mahkota ini semuanya memiliki fungsi. Permata GBKP harus number one di bidang teknologi. Kan gitu. Mereka mau dibuat itu. Itulah bibitnya ada di tengah kita. Itulah anak-anak kita. Jangan pilih kasih. Semuanya mau kita bentuk supaya mereka kuat menjadi alat Tuhan, tahan menderita, setia mengikuti peraturan, mau menderita, mempertahankan identitasnya sebagai pemuda Kristen yang ditempatkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja Batak Karo Protestan. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pemuda yang kuat dalam rohani, tidak mudah diombang-ambingkan oleh kemajuan zaman, sehingga pada akhirnya imbalannya adalah mahkota. Itu jelas, memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Mahkota di sini tidak hanya kehidupan kekal nanti, tetapi juga berkat-berkat kekinian. Berkat-berkat kekinian. Mari kita buka dulu 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memberi keuntungan besar. Berkat-berkat kekinian. Selamat ulang tahun Permata GBKP yang ke-72. Jadilah Laskar Kristus yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk tetap kuat dengan memelihara persekutuan di dalam Tuhan, memberdayakan kasih karunia yang daripada Tuhan sehingga kami boleh memenangkan setiap pertandingan untuk memperoleh mahkota yang daripada Tuhan dan berkat kehidupan. Terkhusus pada hari ini kami merayakan ulang tahun persaudaraan anak gereja Permata GBKP. Gerejamu terpanggil untuk memberdayakan kaum muda Permata menjadi mahkota yang berkilau, mahkota yang bersinar di dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah untuk setiap kaum muda dengan segala karisma dan talenta yang telah Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan mereka. Ajar kami sebagai orang tua untuk mampu mengembangkan, mendidik, mengarahkan mereka sehingga nantinya mereka benar-benar menjadi Laskar Kristus yang setia dan menjadi mahkota yang berkilauan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur. Kita angkat dari Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa menyampaikan persembahan kita dan menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan dan telah menganugerahkannya kepada kami. Kami bersyukur dan bersukacita atas anugerah-Mu yang memberi kesempatan kepada kami mengadakan ibadah live streaming. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, agar seluruh jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini beroleh sukacita dan berkat yang daripada Tuhan lewat ibadah live streaming ini. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, para penatua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Memakai mereka lewat hikmat yang daripada-Mu untuk boleh menjalankan ibadah live ini dan sampai ke tengah-tengah jemaat. Biarlah berkat-Mu senantiasa turun atas kehidupan jemaat-Mu dan seluruh orang-orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Sehingga untuk pelayanan berikutnya akan ada banyak orang yang terbuka ambil bagian dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di tengah tantangan, di tengah pergumulan yang tidak memperbolehkan kami bersekutu, Engkau masih juga mengizinkan kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Dan sebahagian dari pemberian-Mu itu saat ini kami persembahkan sebagai persembahan kudus ke hadapan-Mu lewat persembahan kami. Terimalah Tuhan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Engkau berkati persembahan ini. Engkau pimpin para pelayan gereja-Mu ini untuk memakai itu untuk mengembangkan pelayanan pengembangan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu agar boleh melihat betapa banyaknya berkat yang Tuhan anugerahkan. Ajari juga Tuhan seluruh jemaat-Mu untuk belajar menyampaikan persembahan sebagai rasa syukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan telah berikan ke dalam kehidupan mereka.
Bapa di sorga, saat ini juga kami mau naikkan doa syafaat kami. Berkenanlah Engkau dengan teriak, minta tolong kami. Kami mau Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada anak bangsa ini, untuk boleh berpikir bagaimana mencari jalan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Lewat pengobatan-pengobatan, sehingga boleh teratasi dan kami boleh berkumpul kembali, beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Kami boleh dipenuhi sukacita daripada Engkau beri hikmat dan kebijakan kepada seluruh pengambil keputusan, pemimpin bangsa ini, dari presiden sampai tingkat yang paling rendah, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, boleh mendatangkan yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. Ajar kami Tuhan, sebagai anggota masyarakat, anggota jemaat, untuk memperlihatkan kualitas kesetiaan, kualitas ketaatan yang lebih baik lagi dalam mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah kami, mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Kami boleh ambil bagian dalam hal itu, sehingga kami boleh merasakan manfaatnya. Karena ada banyak orang-orang yang terhindar dari paparan virus COVID-19. Bapa di sorga, kami berdoa, bila pada saat ini ada jemaatmu yang sedang dalam keadaan sakit, terkhusus yang mungkin bergumul karena terpapar virus COVID-19. Mari Tuhan lindungi mereka, jaga mereka, tumpangkan tangan-Mu, kuatkan tubuh mereka. Biarlah senantiasa mereka berpengharapan, sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Kami percaya Tuhan, COVID-19 melahirkan pergumulan-pergumulan yang lain. Ekonomi, pekerjaan. Mari Tuhan, Kau ingatkan seluruh jemaat-Mu untuk bertahan, setia, sehingga mereka tidak melalaikan iman mereka hanya karena persoalan-persoalan. Apabila saat ini ada yang terimbas di pekerjaan, mari Tuhan tunjukkan jalan hidup yang terbaik untuk mereka lewat pekerjaan yang boleh mereka kerjakan sebagai sarana untuk menerima berkat-Mu, mencukupkan kehidupan, kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, juga hal pendidikan anak-anak kami, Permata GBKP. Mari Tuhan, Engkau yang memampukan mereka memakai teknologi yang menjadi sarana untuk mengikuti pendidikan dari sekolah, sehingga mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati para pelayan di tengah gereja-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Allah memanggil mahkota kehidupan gereja menjadi teman melakukan pekerjaannya. Apakah tekadmu? Aku berjanji hidup dalam rancangan Allah yang menjadi teladan yang membawa damai sejahtera bagi sekitarku. Allah telah menganugerahkan mahkota kehidupan gereja menjadi harta yang berharga di tengah-tengah gerejanya untuk melakukan kehendaknya. Apakah tekadmu? Aku berjanji menghargai dan mendengarkan suara hati mereka, mendukung mereka melakukan pekerjaan gereja-Mu. Untuk meneguhkan janji kita kepada Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala
berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jalanilah kehidupan untuk menjadi teladan bagi sekitar. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.